Insya Allah Bu, pokoknya jangan putus asa, tetap semangat. Ya pada sore hari ini ya, memang idealnya ya, mudah-mudahan tidak mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian, aktivitas Bapak Ibu sekalian. Ceritanya kita hari ini mau bincang-bincang. Jadi bincang-bincang itu isinya ya mengevaluasi ataupun sedikit membenahi apa-apa yang sudah Bapak Ibu susun ya dalam kegiatan PPL 1. Alhamdulillah pada kesempatan ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita inisiator kita Bapak Taufik ya, yang saya kira sangat bersemangat pada sore hari ini ingin memberikan beberapa masukan dan arahan ya, dan insya Allah nanti akan kita rembukan bersama, kita diskusikan bersama ya, apa sebaiknya atau langkah apa selanjutnya yang idealnya harus kita lakukan gitu kan Bapak Ibu ya. Ya, untuk mengambil berkahnya, mari bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Baik, selanjutnya kegiatan silaturahim kita pada sore hari ini akan dipandu langsung oleh Bapak Taufik. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak Taufik, Pak Taufik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Al-Mukarram Bapak Iwan Abdi, Dr. Iwan Abdi MPD, yang saya MSI Pak. MSI. Ya, kalau MPD itu kan apa spesialis membaca doa. Oh. Kalau MSI menguasai semua ilmu Pak. Oh, beda. Level MSI soalnya. Oke, ya saya hormati Bapak Ibu dari berbagai belahan bumi sama di bumi Kalimantan Utara ya. Ada juga yang dari Melak ya, dari Super. Alhamdulillah wa syukurillah, hari demi hari kita lalui bersama Bapak Ibu, walaupun cuma masing-masing. Perkembangan, kemajuan, peningkatan saya lihat juga cukup ada dari pekerjaan atau proyek Bapak Ibu. Tetapi ada beberapa yang ingin dimasukkan Bapak Ibu, dan ya memang itu kita Bapak Ibu, karena masih tengah perjalanan ini sampai titik darah penghabisan kami mendampingi dengan Pak Iwan Abdi ini. Tentunya kalau ada kekurangan, ada sedikit kesalahan kita luruskan supaya nanti kedepannya biar ada pembaruan atau peningkatan gitu ya, karena kita nggak boleh terjebak di dalam lubang yang dua kali, kata hadis, kata Romai Ramal juga aja. Oke Bapak Ibu, terus ini saya angkat ini mana ya punyanya Lubang yang mana ini Pak? Lubang yang mana Pak? Ini bertahun-tahun di lubang yang sama nih Pak. Kalau malam Jumat ya lubang yang sama ya seneng Pak. Iya. Wah ini ya, ini mau Jumat ya nih. Lali wahaya ini Pak Komandan ini. Ini Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu kan sudah memilih tema materi atau bab masing-masing Bapak Ibu ya. Oke ya, kok yang KD-nya itu Bapak Ibu ya. KD-nya ya, KD-nya itu nanti turunnya KD kan ke indikator ya. Indikator itu gejala yang nampak yang bisa diukur Bapak Ibu ya. Yang bisa diukur artinya kalau dijelaskan ini nanti penilaian juga jelaskanlah ini kan itu. Nanti kalau menyebutkan ini nanti penelitian juga sebutkanlah ini, istilahnya gitu. Nanti ada runtutan, ada rentetan yang sinkron Bapak Ibu. Cuma yang saya lihat, di dalam membuat indikator ini Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa untuk sekelas SMA SMK ini untuk C1 C2 itu tidak tepat, oke kan? Seperti itu Bapak Ibu yang terima dari Bapak dosen yang waktu di BMG. Ya. Ya betul, artinya kalau C1 mengingat, C2 memahami, itu kurang tepat untuk sekelas SMA atau SMK Bapak Ibu. Untuk SMA SMK itu minimal C3 ya kan, C3, C4, C5 itu seperti misalkan yang saya lihat ini ada teman-teman itu diantara menjelaskan ini menjelaskan ini itu ada diantara ya, nggak perlu saya sebutkan itu ya Pak. Nggak bisa ya Pak. Ya enggak Pak, itu Pak dipanggil Pak. oh iya kan ya, itu nanti berarti
seputar pertanyaannya aja, seputar sebutkan nama-nama ikan, sebutkan nama-nama daerah kan gitu. Itu untuk kelas SMA SMK kurang pas, kurang tepat ya. Tapi untuk kelas SMA SMK itu seperti C3 ke atas itu seperti apa namanya, menginformasikan, termasuk menganalisis yang sering tuh ya, menganalisis itu, tapi kelihatan di bawahnya itu kok ada menjelaskan itu yang kurang tepat apa itu gitu ya. Bisa dipahami ini, bisa ada pertanyaan sebentar ini Bapak Ibu. Kok suaranya tiba-tiba jadi kecil ya Pak ya? Bentar. Sebentar, mengenai indikator ini Bapak Ibu. Bentar. Halo, testing. Kecil masih? Halo? Dengar Pak. Dengar. Suaranya. Jelas Pak, jelas. Oh, Jelas Pak. tadi kata kecil. Enggak. Jelas. Saya berarti nih. Mengenai indikator tadi Bapak Ibu, itu kata kerja operasional yang dipakai itu C3 ke atas. Ini jam menggunakan C1 atau C2, itu kelasnya sekolah dasar atau sekolah SMP ya. Seperti ya C2, C1, C2 itu untuk kelas 10, kelas 1, kelas 2, SD, SMP itu C1, C2 ya, yang menyebutkan, menghafal, menjodohkan, memilih itu kurang tepat dari kita untuk SMA SMK Bapak Ibu. Cuma ini akhir-akhir kita lihat, ini kok indikatornya kok Lagi video ini. itu karena Bapak Ibu dipahami nggih, untuk indikatornya. Kenapa? Karena indikator itu nanti mempengaruhi tujuan belajarnya, juga berkaitan dengan penilaian Bapak Ibu. Gitu. Untuk indikator itu berkaitan satu dengan tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai selama KBM itu apa, kan sudah dengan indikator. Indikator itu nanti setelah KBM berjalan itu indikatornya itu apa? Ya itulah penilaiannya yang harus diseragamkan dengan yang ingin dicapai tadi. Betul nggih? Betul? Ya Pak. Oke. Betul Pak. Ya betul. Oke ya, dianggap betul aja lah Bu ya. 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 Terus seperti sumber hukum Islam itu siapa ya? Sumber hukum Islam itu Pak kan Fakih. ya Pak Fakih diantaranya. Pak Fakih itu nanti bisa dibuat menganalisis kan Pak Fakih? Pak Fakih? Oh Pak Fakih. Ada menganalisis Pak Fakih? Halo? Pak Fakih ada ya? Halo, yang lain dengar? Dengar Pak, dengar. Oh iya. Nah, analisis diantaranya itu. Dengar. Diantaranya ini yang saya lihat ini di menganalisis itu diantaranya ada beberapa poin, antaranya membuat diagram, ada mengaitkan bisa. Nah, misalnya ya apa ya? Sumber hukum Islam misalnya Pak Fakih ya. Itu indikatornya misalkan mengaitkan, membuat diagram, mendiagramkan ya. Sumber hukum Islam dengan benar misalnya begitu. Nah nanti tujuan pembelajaran kalau begitu, setelah siswa melalui diskusi atau ceramah guru atau melalui tayangan, siswa itu mampu mendiagramkan misalnya mendiagramkan konsep sumber hukum Islam dengan baik dan benar. Nah nanti di penilaiannya misalnya berkaitan juga buatlah diagram sumber hukum Islam dengan benar. Nah, kan? Jadi nggak usah perlu Al-Quran itu nama lain apa, arti Al-Quran itu apa, itu kan kelas-kelas kurang pas ya. Jadi yang lain bisa dipahami yang lain. Ya, jadi penilaiannya buatlah diagram atau ya bentar. Ya, buatlah diagram sumber hukum Islam dengan baik dan benar. Iya Pak. Nanti jawabannya ya sumber hukum Islam, nanti kotak 1 Al-Quran misalnya ya. Nanti seret pengertiannya. Jawabannya nanti gitu. Pengertian ini. Dan nanti ngamalin Al-Quran. Nah, itu seret dan lain-lain. Baru yang kedua Al-Hadis. Al-Hadis nanti ada pengertiannya. Ada nama-nama lain Al-Hadis, nama-nama itu contohnya begitu contohnya. Ya. Ya Pak. Itu ke depan nanti seperti itu, sebagai indikator itu dirubah ya Pak. Atau apa ya? Bentar.
siapa yang hari kiamat itu siapa? Iman kepada hari akhir. Saya Pak. Bu siapa? Bu Zatunia. Saya Pak. Iya Pak. Iya, Eh, saya juga sama. Indikatornya apa indikatornya? Saya nggak buka ini. Kalau boleh tahu. Indikatornya menjelaskan makna iman kepada hari akhir, kemudian membedakan kiamat sugro dan kiamat kubro, kemudian menganalisis tanda-tanda hari akhir, dan menyimpulkan beriman kepada hari akhir, Pak. Oke. Kalau seandainya tadi ada menganalisis, itu boleh. Analisis kan C berapa, Bu Zaitun? C4, Pak. C4, oke. C4. C4 boleh. C4 boleh, tapi oke dikasih lompatan, yaitu menyebutkan boleh, tapi jangan menjelaskan, menyebutkan, terus apa lagi yang ada C1, C2 yang banyak, jangan ya. Kalau menganalisis tadi betul, terus diantaranya mengaitkan, ya mengaitkan bisa Bu Zaitun ya mengaitkan antara Bisa, Pak. ya misalkan mengaitkan antara terus degradasi moral dengan hari kiamat apa hubungannya. Nah, anak berpikir nanti setelah Ibu menampilkan tayangan keserakan manusia dengan hidup yang berduis, hidup yang mewah, nanti kekuasaan yang begitu semena-mena, nanti pohon ditebang macam-macam, terus ya itu awalnya kan begitu. Nah terus terjadilah banjir, terjadilah kebakaran macam-macam, itu kan diantara mengaitkan antara kerusakan moral dengan hari kiamat. Ya, nah itu pertanyaan begitu Bu. Anak-anak Iya, Pak. apa kaitan antara rusaknya moral dengan hari kiamat? Ada hubungannya? Nah, misalnya begitu. Jadi itu diantaranya, dan yang lainnya boleh seperti itu ya. Untuk kata-kata operasional itu untuk KKO ya, Ibu ya. Untuk kata kerja operasional sekali lagi untuk C1 C2 itu lebih tepat untuk kelas SD dan SMP. Tetapi ya kalau ada kata-kata menganalisis, dia kok nggak bisa berdiri sendiri, harus diberi bantuan C3 atau C2 nggak apa-apa ya. Mungkin misalkan ada menyebutkan satu nggak masalah sih itu, atau sebutkanlah apa tadi Bu Zaitun ya, Pak. yang kiamat tadi membedakan antara kiamat Membedakan. syukur, ya. Itu C berapa Ya, itu Bu? Itu C2, Pak. C2. Oh, C2. Oke, tidak apa-apa, tapi satu itu tidak apa-apa. Artinya untuk kasih lompatan sebelum menganalisis. Tapi jangan banyak kita lihat C1 loh. Ini kurang pas. Yang lain bisa dipahami? Siapa? Bisa, Pak. Oke. Nah, karena apa? Nanti Jadi dari indikator ada menganalisis. ya. Dari ini Pak, dari indikator itu boleh jangan menganalisis kemudian ada diseling menyebutkan boleh apa ya Pak? Ya boleh artinya, tetapi jangan tadi banyak Bu, ada 8 ke 9 tuh menyebutkan menjelaskan padahal itu kurang pas. Kalau misalnya menganalisis sudah dalam Bu, menganalisis itu ya, karena menganalisis itu mengenali kesalahan, memberikan solusi dan sebagainya, itu kan menganalisis ya. Tetapi kalau menyebutkan itu kurang tepat, kurang untuk kelas SMA SMK ya. Karena apa, nanti hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapai nanti ya tidak dari indikator itu, dan untuk melihat hasilnya itu di penilaiannya itu juga harus sesuai dengan indikator yang ingin dicapai Bapak Ibu, ya kan? Seperti yang tak sampaikan tadi, misalnya sumber hukum Islam. Nah, itu untuk kaitan SMA SMK itu ya buatlah diagram dengan benar tentang sumber hukum Islam Bapak Ibu, anak-anak, sertakan dengan detailnya, misalnya pertama Al-Quran, pengertiannya apa, nama lainnya apa, istiqadannya apa, terus kotak yang kedua hadis ya, al-hadis pengertiannya apa, macam-macam hadis itu apa saja gitu ya. Bisa dipahami ya Bapak ya? Ya Pak. Ya, untuk sekelas SMA itu anunya. Selanjutnya Bapak Ibu, selain indikator penilaian tujuan, nanti diupayakan ya di sekolah di setting
di kelasnya disetting suasana yang hidup Bapak Ibu, ya, di yang hidup. Terus di KBM itu ada tiga tahapan Bapak Ibu ya. Satu tahapan apersepsi, ya kan? Ya. Tahapan pembukaan. Yang kedua tahapan kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Nah itu tolong Bapak Ibu juga harus bisa membedakan kegiatan pembukaan itu terdiri apa saja Bapak Ibu. Bu Zaitun. Salam doa. Salam. persepsi, motivasi, dan acuan Absensi. negara. Oke, jadi di pembukaan itu nanti satu salam, yang kedua nanyakan keadaannya bagaimana, keadaan kesehatannya, sholatnya bagaimana, terus yang selanjutnya memancing pelajaran mungkin yang lalu kaitannya dengan tetapan hari ini ya. Minggu lalu anak-anak kita belajar ini. Nah ini kaitannya dengan minggu lalu kita hari ini akan mengajar ini. Artinya pertingkatkan kembali. Dan yang ketiga, seandainya ada langkah-langkah model pembelajaran itu disampaikan di kegiatan pembukaan itu. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sumber hukum Islam. Nanti Bapak akan membuat KBM ini akan berjalan dengan hidup, yaitu dalam metode mungkin jigsaw atau dengan model marketplace activity dan sebagainya. Nah nanti anak-anak akan saya bagi kelompok bikin itu di pembukaan Bapak ya Bapak Ibu ya. Setelah itu ke kegiatan inti. Sebelum itu sampaikan dulu tujuan. Nah tujuan kita mempelajari sumber hukum Islam ini anak-anak. Tujuannya adalah satu, anak mampu ini. Yang dua, anak mampu mendiagramkan sumber hukum Islam dengan benar. Yang ketiga, anak macam-macam begitu. Itu di apersepsi Bapak Ibu, di pembukaan, di mana ya? Ya, Pak. Setelah itu kegiatan intinya tampilkanlah layar, tampilkanlah gambar, tampilkanlah video. Nah itu anak ini mengamati, anak melihat gambar, lihat kerusakan alam, ada erosi, ada kebakaran. Nah terus anak setelah itu jangan lama-lama. Kemarin Pak siapa itu yang 2 jaman video semua itu? Pak Slamet ya? Lain Pak. Ini kayak nonton di Twitter. Wah. Kan ya, artinya hanya pancingan aja Bapak Ibu, asal tujuannya akan nyampe, matikan karena kita berkaitan dengan jam yang lain, artinya durasi kita ini kita bagi-bagi ya antara persepsi sekian menit, kegiatan inti sekian menit, nanti penguatan penutup sekian menit itu harus Bapak Ibu patok-patok ya gitu. Nah di kegiatan inti nanti jangan lupa Bapak Ibu seperti tadi tampilkan videonya, tampilkan gambar, tampilkan apa yang perlu tampilkan yang berkaitan dengan itu kegiatan inti. Terus anak disuruh menanya, disuruh diskusi, ya, terus dikomunikasikan, disuruh presentasi. Itu kan kegiatan inti semua Bapak Ibu ya. Iya Pak. Oke. Nah itu semua sudah, biar Bapak Ibu ngarahkan, ya nggak usah ikut diskusi, Bapak Ibu ngarahkan. Karena apa? Ada kan yang saya komentari itu di penutup itu ternyata Bapak gurunya ikut meresum, ikut diskusi, enggak, Bapak gurunya ikut mengarahkan, membimbing. Dan nanti di akhir kegiatan penutup itu, nah Bapak Ibu guru baru memberikan penguatan, menyimpulkan, membenarkan yang salah, meluruskan begitu. Baru sebelum ditutup dikasih PR dulu kan, atau dikasih pertanyaan klasikal dulu, biar kira-kira sejauh mana KBM ini berhasil diterima oleh anak-anak di kelas itu. Oke. Setelah itu beres sudah. Iya Pak. Nah, videonya seperti itu ya sudah. Apalagi itu baru jangan lupa, karena Bapak Ibu guru agama ya, satu akhlaknya disentuh ya, sholatnya jangan lupa diingatkan, mengajinya diingatkan, begitu ya. Itu kan kita memang itu C1, C2 secara tersurat tidak dituliskan di RPP, tapi secara tersirat guru agama wajib mengajarkan akhlak, begitu Bapak Ibu. Itu kan RPP sudah mencantumkan itu, menggambarkan itu ya, sudah 100 semua nanti.
ya. Jadi jangan lupa sebelum keakhiran anak, tolong sholatnya ya, Bapak akan selalu ngabsen ya. Tolong absen sholatnya itu ditandai orang tua ya, dilaporkan kepada Bapak setiap pertemuan. Bapak akan lihat dengan jujur ya. Nah, itu kan muatan-muatan spiritualnya apa namanya yang harus juga disampaikan ke anak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Pak. Ya, nanti videonya begitulah. Iya, monggo. Menanyakan sebentar, Pak. Mohon izin. Ya, dulu bentar, enggak apa-apa. Begini Pak Taufik, mengenai tadi yang pertama apa yang KKO tadi, misalnya di dalam KD saya itu saya mengambil karena RPP saya bagi menjadi 3 pertemuan. Akhirnya untuk pertemuan ketiga saya yaitu menyajikan keterkaitan kompetisi kebaikan sesuai dengan kepatuhan, sesuai dengan pesan surat bla 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 bla. Nah, itu KD-nya. Kemudian ketika saya melihat di KKO, itu kok ada tulisan kaitan antara, masuknya kok di C2 Pak ya. Jadi nanti indikatornya menunjukkan sikap atau bagaimana itu Pak? Itu apa namanya, kognitif atau psikomotor yang Bapak ini? Kognitif Pak. Kognitif apa tadi anunya? Menyajikan keterkaitan. Maksudnya dimaksud gimana? Menyajikan keterkaitan itu? Jadi kan di dalam KD kemarin itu kan saya pisah-pisah menjadi 3 kali pertemuan. Ya. Untuk pertemuan pertama kan 3.1, kemudian untuk pertemuan RPP 2 kemudian 4.1. Nah, ini untuk pertemuan ketiga yaitu 4.3, yaitu KD-nya menyajikan keterkaitan kompetisi kebaikan sesuai dengan pesan surat ini begitu Pak. Menyajikan keterkaitan, menyajikan keterampilan. Oh, keterampilan itu ya, keterampilan. Oke. Keterampilan Pak, masih keterampilan. Keterampilan ya. Bukan. Terus ya keterampilan itu, keterampilan. Okay. Nah, itu nanti indikatornya itu saya melihat kayak mana tuh Pak ya? Indikatornya itu Pak. Menyajikan, karena ini pembelajarannya kan KPM di di kelas, jadi harus secara tertulis, secara kognitif juga harus harus disampaikan, disajikan Pak Rais. Oh gitu Pak? Iya, artinya kognitifnya kalau itu mungkin tatap muka nanti bisa secara langsung, secara observasi secara langsung bisa dinilai. Tapi kalau yang ini karena kita kaitannya dengan pembelajaran apalagi daring ya itu nanti ya kita buat yang kognitif ya, walaupun nanti di di RPP-nya ya diselipkan juga yang psikomotor, cuma yang dinilai di sini yang bisa ya yang kognitifnya ini gitu Bapak Ibu ya. Jadi prinsip dasar daripada RPP ini kan rambu-rambu Bapak Ibu ya. Otomatis kalau rambu-rambu ini dimanapun ya, kalau kita bicara tentang tata tertib lalu lintas itu pasti sudah lengkap perangkatnya yang ingin disiapkan ya. Nah, termasuk dalam RPP ini tadi sudah gamblang dijelaskan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Taufik. Al-Mukarram. Nah, jadi dalam RPP ini pun sebenarnya kita sudah dibuatkan. Ya. Jadi yang kita bicarakan ini tidak lepas dari panduan atau pedoman yang sudah disusun. Ya. Saya sering menyampaikan bahwa panduan itu harus kita ketahui. Ya. Misalkan tadi dibicarakan tentang indikator ya. Indikator itu pasti tidak lepas dari pengembangan ranah Bloom itu ya, teori Bloom itu ya. Yang C1 sampai 6 itu. Nah, di situ sudah disajikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu enggak perlu pusing sebenarnya ya. Di indikator itu dilihat dan ditelaah betul-betul. Insya Allah semua materi yang Bapak Ibu sampaikan yang ingin ajarkan itu pasti ada ya. Termasuk yang bab tadi ya, kata Pak Taufik itu bab yang mau disampaikan. Itu saya gariskan menyebutnya ya. Karena kalau disebut satu-satu jadi nggak enak ya. Jadi BAB gitu kan. Atau bahasa atau materi yang disampaikan itu sudah ada di KKO sebenarnya ya. Nah, maka kemudian ketika kita melihat di KKO itu sudah ada semua. Bapak Ibu mau mengajikan apa coba? Ada semua. Misalkan tadi kayak masalah hari kiamat, apa yang bisa disajikan dari misalkan menggunakan C3 ya.
Misalkan apa? Bisa menggunakan kata-kata membuktikan. Jadi kan banyak nanti peristiwa-peristiwa yang bisa membuktikan ya. Atau nanti misalkan mau digeser ke analisis bisa menelaah nanti peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Mengaitkan misalkan surah Al-Qari'ah ya. Atau Al-Zilzalah atau Al-Zalzalah itu apa berguncang itu dan nanti kaitannya dengan masalah gempa dan sebagainya. Jadi semuanya sudah ada di situ Bapak Ibu. Nah, memang yang saya amati juga ya terkadang wallahu alam ya, mungkin apakah kurang telitian ataukah memang ini pedomannya kurang dibaca. Kata menganalisis itu kemudian muncul lagi. Sebenarnya bukan menganalisis, di dalam menganalisis itu banyak perangkat kata yang bisa disampaikan. Karena analisis itu adalah penyajian data yang coba dikomunikasikan. Bentuknya nanti macam-macam, bisa kritik ya, bisa nanti menelaah ya, bisa deteksi dan lain-lain. Nah itu nanti semua Bapak Ibu, itu namanya kita menganalisis, menyajikan data yang akan dikomunikasikan. Nah maka dalam konteks ini nanti dalam mengajar memang kesulitannya itu adalah kalau dalam proses daring ini kita tidak bisa bahasanya itu terlalu banyak memberikan penugasan. Nah, maka saya sering menyarankan bahwa perlu menampilkan banyak contoh-contoh kasus. Ya, itu merupakan bagian daripada mencoba membangun pembuktian terhadap konsep tersebut. Nah, pembuktian konsep itu yang paling bagus adalah dengan mengikuti model pembelajaran. Misalkan semua model pembelajaran itu prinsipnya satu, bagaimana mengarahkan siswa itu atau bagaimana membawa siswa itu ke alam nyata real ya. Alam nyata real itu tidak yang paling objektif adalah alam nyata real yang ada di sekitarnya. Nah, maka pembuktian itu disesuaikan dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, gitu ya. Misalkan Ibu Wasamuna ya, Ibu Wasamuna tinggal di wilayah Bantaran ya. Misalkan berbicara tentang alat terpuji, alat tercela, apa yang bisa dilihat di situ ya. Misalkan di situ ada budaya orang yang kurang menghormati, menghargai sungai, misalkan tiap hari di situ sungai dibom lah, dibuang sampah macam-macam. Nah itu bisa digiring dalam bentuk pembuktian yang bisa dijadikan sebagai referensi bahwa secara konseptual apa yang disampaikan di dalam materi tersebut memang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, mungkin Bapak Ibu ya kelemahan kita tuh di situ. Karena menyajikan itu kita sifatnya itu lebih praktis ya, mengambil hal-hal yang ada yang sebenarnya itu mungkin siswa ya mungkin bisa dinalar ya, cuma untuk melogikkan apa yang disampaikan itu tidak pernah ditemukan di lingkungan sekitar. Nah, ini yang mungkin yang menjadi kelemahan kita. Jadi bentuk-bentuk pembuktian yang bisa kita angkat ke permukaan nanti yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Wah, sudah selesai, sudah dapat solusinya. Kemudian RPP 3 itu kita harus mengupload PTK juga atau enggak? Karena di RPP 2 sudah selesai siklus 2. Ya, RPP 2-nya aja diupload lagi. Oh, diupload lagi. Oh ya, secara administrasi kan sudah tuntas Bu siklus 2. RPP 3 daripada kosong Ibu nggak dinilai nanti. Mau dinilai kan dari Ibu Zaitun? Mau lah Pak. Udah mau dinilai, nggak usah diupload, tak apa-apa. Jangan Pak. Nah, diupload aja secara administrasi aja. Iya Pak, iya. Oke Pak, kalau gitu, ya. Sudah di sini Pak. Kesehatan. Amin. Dan terkabul hajatnya, utamanya bisa memperoleh hasil yang memuaskan dalam kegiatan ini. Amin. Mari kita sama-sama dengan membaca Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.